Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, bagaimana sih awal mulanya eh, demokrasi terpimpin itu sendiri akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana awal mulanya adalah dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa sih yang melatar belakangi dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini? Yang pertama ada yang namanya sebab khusus. Sebab khususnya adalah karena kegagalan dari Dewan Konstituante. Dan yang kedua sebab umumnya, yang pertama adalah diberlakukannya demokrasi liberal. Yang kedua, pada masa demokrasi liberal itu sendiri sering sekali terjadi pergantian kabinet, sehingga program-program kerja dari kabinet itu sendiri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah banyaknya muncul gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Nah, itu adalah latar belakang munculnya atau dikeluarkannya Dekret Presiden. Apa aja sih isinya dari Dekret Presiden itu sendiri? Yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua adalah tidak berlakunya lagi UUD S50 dan yang berlaku adalah UUD 45. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Untuk apa Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini? Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas politik di masa demokrasi liberal. Pada saat itu kondisi politik ekonomi pada masa demokrasi liberal itu masih belum stabil, dan oleh karena itulah untuk menstabilkannya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden ini. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden ini menandakan pula berakhirnya masa pemerintahan atau kabinet Juanda. Dari sini Presiden Soekarno mengawali demokrasi terpimpin di sini dengan membentuk kabinet kerja. Kabinet kerja ini dibentuk pada tanggal 10 Juli 1959, di mana program kerjanya dikenal dengan Tri Program. Yang pertama membahas tentang sandang pangan, yang kedua tentang keamanan, dan yang ketiga tentang Irian Barat. Kabinet kerja ini sendiri dipimpin oleh Soekarno yang dibantu oleh 9 menteri, 24 menteri muda, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian, serta Jaksa Agung. Oke. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan-penyimpangan apa saja yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak sih sistem pemerintahan yang berlaku pada masa demokrasi terpimpin itu? Ya, betul. Sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial, di mana presiden yang mengatur segalanya. Lalu bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin itu sendiri? Di sini tidak bisa kita lepaskan dari demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno itu seolah-olah menjadi seorang aktor tunggal dalam kehidupan politik di Indonesia. Pada peringatan HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan sebuah pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, atau yang lebih dikenal dengan pidato Manifesto Politik atau Manipol. Di mana di situ Presiden Soekarno menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan ulang lembaga yang dikenal dengan Manipol, di mana 5 gagasan penting manifesto politik tersebut yaitu
U di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945. S, sosialisasi Indonesia, sosialisme Indonesia. D, demokrasi terpimpin. E, ekonomi terpimpin. Dan K, kepribadian Indonesia atau yang disingkat dengan USDEK. Dari keduanya diambil atau lebih dikenal dengan Manipol USDEK. Manipol USDEK itu sendiri itu dijadikan sebagai ideologi resmi Indonesia yang nantinya akan menjadi garis-garis besar haluan negara. Pada masa demokrasi terpimpin, peran partai-partai politik itu dibatasi, berbeda dengan pada masa demokrasi liberal yang memang pada masa demokrasi liberal partai politik itu sangat menjamur. Tetapi dalam demokrasi terpimpin ini partai-partai politik itu dibatasi, yang tercantum dalam PP nomor 7 tahun 1959. Yang kedua, dibentuklah lembaga negara baru dalam tercantum dalam PP nomor 13 tahun 1959, yaitu bentuknya Front Nasional oleh Soekarno, yang tujuannya untuk apa? Untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam Undang-Undang 45. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan yang dikenal dengan Resopim, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah memperkuat kedudukan Presiden Soekarno pada pemerintahannya. Inti dari ajaran Resopim itu sendiri adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional. Maksud dari pimpinan nasional di sini adalah Panglima Besar revolusi, yaitu Soekarno. Dan Soekarno juga mengeluarkan sebuah gagasan yang dinamai dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dalam hal ini, gagasan ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia. Karena dalam hal ini, akhirnya PKI bisa meyakinkan diri sebagai pendukung utama dari pemerintah karena gagasan tersebut yang ada istilah Nasakom atau komunisnya. Ternyata TNI tidak tinggal diam mendengar ada isu-isu tersebut. Akhirnya TNI ingin menangkap yang menjadi ketua PKI itu sendiri atau yang dikenal dengan DN Aidit dan melarang penerbitan Harian Rakyat. Namun Presiden Soekarno melarang adanya tindakan-tindakan yang di luar izin dari presiden itu sendiri. Dan akhirnya terjadilah sebuah perseteruan antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Soekarno. Namun perseteruan tersebut akhirnya diakhiri karena kondisinya pada saat itu Indonesia lebih memfokuskan diri menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Oke, dari yang sudah kita bahas, banyak kebijakan dan sikap-sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Apa aja sih bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin itu sendiri? Kita ambil contoh. Yang pertama adalah kedudukan presiden. Dalam hal ini seharusnya presiden itu berada di bawah MPR. Tetapi pada kenyataannya MPR di bawah, kedudukannya berada di bawah presiden. Dimana pada saat di situ presiden membentuk MPRS. Seharusnya pengangkatan MPRS itu melalui pemilu, bukan diangkat oleh presiden. Yang kedua, adanya pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam hal ini seharusnya tidak ada yang namanya presiden seumur hidup. Itu sebuah penyimpangan. Yang ketiga, pembubaran DPR yang kemudian digantikan menjadi DPR GR.
Dalam hal ini presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan yang terakhir, pembentukan DPAS, di mana DPAS itu sendiri diketuai oleh Presiden Soekarno. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tidak puas dengan apa yang Ibu ajarkan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.